Materi kimia kita sekarang adalah laju reaksi. Laju reaksi dinyatakan sebagai berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Untuk menentukan laju reaksi sesaat, untuk persamaan reaksi kimia sebagai berikut: A kecil A besar ditambah B kecil B besar menjadi E kecil E besar. Jadi ada reaksi A, kita reaksikan dengan B, akan menjadi E dengan koefisiennya masing-masing. Maka laju reaksi terhadap A atau laju berkurangnya konsentrasi A itu sama nilainya dengan laju berkurangnya konsentrasi B, dan nilainya sama dengan laju bertambahnya konsentrasi E sebagai produk. Karena di sini dia memiliki koefisien A kecil, B kecil, dan E kecil, maka dapat dinyatakan dengan perbandingan koefisiennya, di mana untuk laju terhadap A sama dengan minus 1 per A, karena koefisiennya A kecil, maka di sini adalah 1 per A kecil, dikalikan berkurangnya konsentrasi A tiap satuan waktu. Jadi berapakah selang waktu yang digunakan untuk bereaksi? Kenapa di sini diberikan tanda negatif? Karena menunjukkan laju terhadap berkurangnya reaktan. Sama seperti laju terhadap B, karena B merupakan reaktan, maka dapat dinyatakan sebagai negatif 1 per B kecil dikali perubahan konsentrasi B atau berkurangnya reaktan B dibagi dengan selang waktunya, sama dengan laju terhadap E atau produk. Karena dia di situ merupakan produk, maka lajunya dia diberikan tanda positif, sama dengan positif 1 per E. E kecil menunjukkan koefisien dari E dikali perubahan konsentrasi E atau bertambahnya konsentrasi E dibagi dengan selang waktu reaksinya. Jadi misalkan di sini ada soal, ke dalam ruangan yang bervolume 1 liter terdapat 0,1 mol gas N2O5 bereaksi menjadi gas NO2 dan gas O2 selama 5 detik. Berarti di sini menunjukkan bahwa selang waktunya adalah 5 detik. Kemudian terdapat sisa N2O5 sebesar 0,08 mol. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Ini adalah persamaan reaksinya disertai dengan koefisiennya masing-masing. Tentukan laju terhadap N2O5, laju terhadap NO2, dan laju terhadap O2. Pertama, kita tuliskan dulu mol mula-mula, kemudian mol yang bereaksi. Nah, kita bisa tahu mol yang bereaksi dari sisanya. Jadi karena di sini mula-mulanya adalah 0,1 mol gas N2O5, maka di sini kita beri 0,1 mol. Kemudian karena di sini selama 5 detik terdapat sisa N2O5 sebesar 0,08, maka 0,08 kita taruh di sisa. Maka mol yang bereaksi pada N2O5 adalah sebesar 0,02. Ingat, untuk reaktan, maka di sini dia akan diberikan tanda negatif, menunjukkan mengalami pengurangan mol. Sedangkan di produk, di sini akan diberikan tanda positif untuk menunjukkan bertambahnya molnya.
0,02 itu adalah mol yang bereaksi untuk 2N2O5, sehingga di sini untuk perbandingan koefisiennya 2. Maka jika koefisien 4 nilainya adalah 0,04. Tahu ya dari mana? Dari 0,02 dikalikan 4/2. Kemudian untuk mol yang bereaksi atau mol yang dihasilkan pada O2 di situ adalah sebesar 0,01. Dari mana? Dari 0,02 dikali 1/2. Menunjukkan perbandingan koefisien ya. Maka yang kita gunakan untuk mengetahui konsentrasi yang berkurang pada reaktan dan konsentrasi yang bertambah pada produk adalah dengan menggunakan molnya yang bereaksi. Nanti kita bagi dengan volumenya, yaitu 1 liter. Maka untuk menuliskan laju reaksi sesaat terhadap N2O5 adalah negatif karena dia adalah reaktan, setengah di mana 1 per koefisiennya adalah 2. Kita kalikan dengan konsentrasinya. Perubahan konsentrasi pada N2O5 adalah sebesar 0,02 mol, kita bagi dengan volumenya yaitu 1 liter. Kemudian selang waktunya adalah 5 detik, sehingga akan didapatkan lajunya adalah 0,002 molaritas tiap detiknya. Jadi pada laju reaksi itu satuannya adalah molaritas tiap detik atau sekon. Kemudian untuk laju terhadap NO2 adalah positif 1/4 karena koefisien dari NO2 adalah 4, dan konsentrasi yang dihasilkan itu sama dengan perubahan konsentrasi pada produknya sebesar 0,04 mol, kita bagikan dengan volumenya yaitu 1 liter, kemudian kita bagi dengan selang waktunya yaitu 5. Akan dihasilkan lajunya adalah 0,002 molaritas tiap detik. Begitu juga untuk laju terhadap O2, karena dia adalah produk maka di sini diberikan tanda positif 1/1 karena koefisiennya 1. Kita kalikan dengan 0,01 mol dibagi 1 liter dibagi dengan selang waktunya yaitu 5 detik, akan didapatkan 0,002 molaritas tiap sekon. Jadi nilainya sama ya, laju terhadap berkurangnya konsentrasi N2O5 itu sama dengan laju bertambahnya konsentrasi NO2 dan laju bertambahnya konsentrasi O2. Hukum laju reaksi itu menyatakan jika ada persamaan reaksi P direaksikan dengan Q, maka akan menjadi R dengan koefisiennya masing-masing ya. Maka hukum lajunya adalah R atau laju sama dengan K kita kalikan dengan konsentrasi P pangkatkan order X dikalikan konsentrasi Q pangkatkan order Y. Jadi yang kita gunakan di sini adalah konsentrasi reaktan, di mana konsentrasi yang digunakan adalah konsentrasi awal. Karena kita menentukan laju reaksi dalam reaksi satu keseluruhan ini. Sedangkan tadi laju reaksi sesaat adalah laju yang menentukan tiap setnya. Jadi misalkan laju terhadap A, laju terhadap B, laju terhadap reaktan, atau laju terhadap produk. Sedangkan untuk hukum laju reaksi ini adalah laju reaksi terhadap satu reaksi kimia. Jadi keseluruhan lajunya ya. Dimana R adalah laju reaksi dengan satuannya adalah konsentrasi tiap sekon. K adalah tetapan laju reaksi, jadi K itu adalah suatu faktor yang mempengaruhi laju reaksi di mana didapatkan dari hasil percobaan dan nilainya adalah tetap untuk satu reaksi kimia. P adalah konsentrasi P dan Q adalah konsentrasi Q. Konsentrasi di sini yang dimaksud adalah konsentrasi awal. Sedangkan X dan Y adalah order reaksi.
Ingat ya, ini adalah order reaksi yang didapatkan dari hasil percobaan, bukan menyatakan koefisiennya, ya. Contoh soalnya, jika diperoleh data laju reaksi untuk persamaan reaksi kimia berikut, ada C, kita reaksikan dengan O2 menjadi CO2, di mana didapatkan pada data percobaan pertama, konsentrasi awal C adalah 0,1, konsentrasi O2 adalah 0,2, sehingga lajunya adalah 1,8. Jadi dalam percobaan kita menggunakan data di mana dalam data tersebut dihasilkan laju dari masing-masing percobaan. Dilakukan 3 kali percobaan. Nah, di sini kita disuruh menentukan order total, persamaan laju reaksinya, nilai ketetapan laju reaksinya, dan laju reaksi jika konsentrasi C adalah 0,2 dan konsentrasi O2 adalah 0,4. Maka, yang pertama kita tentukan dulu ordernya dengan cara mencari konsentrasi awal yang sama untuk kita bisa coret dan kita bandingkan laju reaksi pada percobaan data pertama dengan pada data yang memiliki konsentrasi yang sama. Misalkan di sini kita ingin mencari order terhadap O2, maka kita memakai data percobaan pertama dengan data percobaan kedua. Kenapa? Karena nilai konsentrasi C-nya itu sama, sehingga lajunya hanya dipengaruhi oleh konsentrasi O2. Bagaimana? Dengan cara membandingkan laju reaksi pada percobaan pertama dibandingkan dengan laju reaksi percobaan kedua. Dengan rumusnya masing-masing adalah sebagai berikut, sesuai dengan hukum laju reaksinya ya. Kita masukkan ke dalam rumusnya, di mana laju data pertama adalah 1,8, laju kedua adalah 3,6. Karena konstanta laju reaksi tiap suatu reaksi kimia adalah sama, maka di sini bisa kita coret. Dan dihasilkan 1. Kemudian kita masukkan konsentrasi C pada data pertama yaitu 0,1 pangkatkan M, sedangkan konsentrasi O2 pada data pertama adalah 0,2 pangkatkan M. Kita masukkan juga konsentrasi C pada data kedua dan konsentrasi O2 pada data kedua. Setelah itu kita sederhanakan. Jadi karena di sini bisa kita sederhanakan, ini kita bagi dengan 1,8 dan 3,6 juga kita bagi dengan 1,8, hasilnya adalah setengah. Dan ini karena nilainya sama, maka bisa kita coret, akan menghasilkan angka 1. Dan ini juga kita bisa sederhanakan menjadi 1/2. Jadi kita bagi dengan 0,2, yang ini kita bagi dengan 0,2, hasilnya adalah 2. Dan tidak lupa dipangkatkan N, ya. Sehingga kita dapat mengetahui order N itu adalah 1. Karena setengah pangkat 1 itu hasilnya akan menjadi setengah. Nah, kita sudah menemukan order terhadap O2, yaitu 1 ordernya, ya. Kemudian kita tentukan order M, yaitu order pada C, dengan menggunakan data kedua dengan data ketiga. Karena di situ konsentrasi O2-nya dia sama, sehingga nanti bisa kita coret. Seperti biasa kita masukkan ke dalam persamaan hukum laju reaksinya pada data kedua dan data ketiga sebagai berikut ya. Jadi karena laju data kedua adalah 3,6 dan laju pada data ketiga 0,9, bisa kita sederhanakan menjadi 4/1. Kemudian kita masukkan konsentrasi pada data kedua dan data ketiga. Karena pada data kedua dan ketiga untuk konsentrasi O2-nya adalah sama, maka bisa kita coret dan dihasilkan angka 1. Kemudian 0,1 dengan 0,05 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2/1. Sehingga didapatkan 4 sama dengan 2 pangkat M.
sehingga order M-nya adalah sama dengan 2. Karena 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Sehingga jika ditanya order total, maka 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sedangkan untuk persamaan laju reaksinya, R atau laju sama dengan ketetapan laju reaksinya kita kalikan dengan konsentrasi C pangkatkan 2 karena nilai dari M adalah 2, dan kita kalikan dengan konsentrasi O2 pangkat 1 karena nilai dari N adalah order N adalah 1. Bisa juga kita tidak menuliskan angka satunya. Jadi tinggal R sama dengan K konsentrasi C pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Dalam menentukan ketetapan laju reaksi atau nilai K-nya, kita masukkan ke dalam hukum laju reaksinya. Jadi kita masukkan laju reaksinya, kemudian konsentrasinya, dan kita masukkan ordernya dengan cara mengambil data pada percobaan. Nah, mengambil salah satu datanya, misalkan kita mengambil pada data percobaan pertama, di mana lajunya 1,8, konsentrasi C-nya 0,1 dan konsentrasi O2-nya adalah 0,2. Karena C tadi adalah pangkatkan M-nya adalah 2, maka dia di sini dikalikan pangkat 2 ya. Kemudian untuk O-nya sendiri, O2-nya konsentrasinya 0,2 pangkat 1 karena N-nya 1. Nah, nanti didapatkan hasilnya K-nya adalah 3600. Kemudian jika ditanya hitung lajunya, jika konsentrasi C-nya adalah 0,2 dan konsentrasi O2-nya adalah 0,1, maka kita masukkan ke dalam rumus laju reaksinya, di mana K-nya tadi telah diketemukan yaitu 3600, maka kita masukkan karena rumusnya adalah K konsentrasi C pangkatkan 2 dikali konsentrasi O2 pangkat 1, ya ini persamaan laju reaksinya. K-nya adalah 3600, konsentrasinya jika 0,2 untuk C dan 0,1 untuk konsentrasi O2-nya. 0,2-nya kita pangkatkan 2 karena ordernya adalah 2. Sehingga didapatkan laju reaksinya adalah 14,4 konsentrasi tiap sekon.